Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar pagi hari ini? Saya percaya, kita percaya semua baik adanya. Pagi hari ini saya sangat percaya sekali Tuhan kita tidak melihat waktu, Tuhan kita tidak melihat tempat. Dan kita mau beribadah pada pagi hari ini dengan penuh penghormatan kepada Tuhan. Terlepas dimanapun kita berada, berilah yang terbaik. Pujian dari kita, penyembahan dari kita, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur Tuhan, berterima kasih kebaikan Kau Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami siap beribadah Tuhan, kami siap memberi yang terbaik. Pujian kami Tuhan, penghormatan kami Tuhan, hati kami Tuhan, hanya bagi kemuliaan nama Engkau. Kuduskanlah kami ya Tuhan, pada pagi hari ini, semua jemaat Tuhan yang melihat Tuhan, terima kasih Tuhan, yang beribadah bersama-sama, kami siap memberi yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Engkau. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami buka ibadah kita dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Berilah yang terbaik pujian dari kita. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Haleluya. Kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Yesus, Yesus, kami sembah Engkau Yesus. Kami puji Engkau, muliakan nama-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban
bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Yesus, haleluya. Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah, tinggikan nama-Mu, muliakanlah nama-Mu, agung namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Puji syukur bagi-Mu Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Selama hidup, selama kami hidup, kami mau memuji Engkau. Selama kami hidup, kami mau sembah Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kembali kita beri pujian kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu Dia mati bagi kami. Haleluya. Yes. Yesus, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good, He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you.
so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Haleluya. Siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama juga. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan kita untuk melayani Tuhan, memberikan yang terbaik pada Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin, amin Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan, kesempatan yang Kau beri, terima kasih. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah
jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang Engkau berikan untuk melayani Tuhan. Terima kasih kepada Engkau. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu, berbicara lewat hamba-Mu. Berkati Tuhan hambanya Bapak Heri yang akan menyeberangkan isi hati-Mu. Terpujilah namamu Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Selamat menikmati firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan memberikan kekuatan dan memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, ketemu lagi di ibadah virtual atau ibadah online yang kita lakukan bersama-sama. Saya percaya saudara juga sudah merindukan hal yang sama, amin. Kami merindukan bagaimana supaya bisa segera berjumpa muka dengan muka, kita bisa beribadah bersama-sama, menikmati persekutuan yang manis yang seharusnya kita alami, kita nikmati bersama-sama. Namun belum memungkinkan, kita terus doakan supaya pandemi virus corona yang sampai saat ini masih kita rasakan segera berlalu. Amin. Namun bersyukur kepada Tuhan, tidak menutup kemungkinan dalam kondisi seperti ini kita masih tetap dapat beribadah, dapat menikmati lawatan kasih Tuhan. Baik kami di gereja, demikian juga buat Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah masing-masing. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita tentu saja. Dan saya memberikan judul untuk apa yang akan kita lihat bersama atau pelajari bersama pada pagi hari ini. Berbicara mengenai meneladani Yesus dalam pelayanan dan pengorbanannya. Kita akan baca bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-28. Matius pasal 20 ayat yang ke-28 firman Tuhan berkata seperti ini. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Satu kali lagi kita baca karena kita hanya satu ayat ini yang akan kita soroti. Dikatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berdasarkan firman Tuhan ini kita akan lihat apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada saya dan saudara. Kepada kita semua. Dan kita ada di bulan April di mana kita mencanangkan satu tema yaitu sacrifice atau pengorbanan. Karena di bulan ini kita memperingati Jumat Agung yang erat dengan pengorbanan Kristus di mana dia mau datang ke dalam dunia ini karena dia begitu mengasihi, mencintai saya dan saudara, berkorban, menderita, bahkan mati di atas kayu salib demi menebus kita semua, menebus saya dan saudara. Supaya pada akhirnya kita tidak binasa, namun kita memperoleh hidup yang kekal. Dan pastikan itu sudah kita alami, sudah kita nikmati, sudah ada di dalam setiap kehidupan kita. Namun pada konteks minggu keempat ini kita akan belajar tentang pelayanan, juga sekalian dengan penginjilan. Karena inilah yang Yesus mau ajarkan. Supaya kita perhatikan bersama-sama pada kesempatan yang indah ini. Kita akan lihat sekali lagi mulai bagian yang pertama dari ayat yang ke-28
Matius 20, dikatakan kalimat awal di sana dikatakan sama seperti, kemudian dilanjutkan dengan apa yang disebut sama seperti anak manusia. Namun kita akan melihat dulu apa yang disebut dengan apa yang dikatakan sama seperti. Apanya yang sama? Di sini sebenarnya sedang menekankan, di sini sebenarnya sedang menunjukkan bahwa kita sebagai anak-anak manusia, mari kita lihat ada satu prototipe, ada satu model yang saya dan saudara kita harus mengikutinya, meneladaninya. Kita mau supaya kita belajar dan kita boleh pada akhirnya menjadi sama dengan apa yang kita pelajari. Dan dalam hal ini dikatakan bahwa sama seperti anak manusia, dan di sini sedang menunjuk kepada Yesus. Kita ingin menjadi sama seperti dengan Yesus. Dan diharapkan supaya hal ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan saya dan saudara. Kehidupan kita orang-orang yang percaya. Namun kita akan melihat satu bagian yang dikatakan juga di dalam Matius 20 ayat yang ke-28. Dalam versi yang lain, dalam terjemahan TSI atau terjemahan sederhana Indonesia, di situ dituliskan sedemikian, saya bacakan buat kita. Kalian harus mengikuti teladanku, karena aku, anak manusia, datang ke dunia ini bukan untuk dilayani oleh orang-orang lain, tetapi untuk melayani orang-orang lain dan memberikan hidupku sebagai kurban menebus banyak orang dari perbudakan karena dosa-dosa mereka. Dari terjemahan TSI ini kita mendapatkan bahwa sangat menolong untuk kita melihat penekanan di sini, karena bagian di sini mengatakan kalian harus mengikuti teladanku. Itu kata lain dengan yang kita baca tadi, sama seperti. Nah, penegasan di sini, mari kita pahami bahwa kita sedang diajari oleh Tuhan Yesus sendiri. Saya dan saudara sebagai tebusan-tebusannya, kita sedang diajari oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan mari kita perhatikan bersama-sama, sekali lagi dikatakan kalian harus mengikuti teladanku. Itulah sebabnya saya memberikan judul buat kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pagi hari ini, meneladani Yesus dalam pelayanan dan pengorbanannya. Nah, kata-kata sama seperti yang kita baca bersama, itu menunjukkan bahwa kita harus meneladani anak manusia atau meneladani Yesus itu sendiri. Kenapa? Karena memang Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia sebagai Allah yang mau menjadi manusia, tujuannya adalah untuk memberikan teladan kepada saya dan saudara. Artinya dia mau mengajari kita. Dia datang dari surga yang mulia ke dalam dunia ini, mengambil wujud sebagai manusia, sehingga pada akhirnya dia dapat mengajari saya dan saudara. Kalau kita akan belajar dari robot agak sulit barangkali. Kalau kita belajar dari ciptaan-ciptaan yang lain, binatang atau tumbuhan, rasanya janggal. Itulah sebabnya memang kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga pada akhirnya kita dapat belajar dari dia. Makanya Yesus dia datang ke dalam dunia ini sengaja mengambil rupa sebagai manusia biasa untuk pada akhirnya dapat mengajari saya dan saudara. Dia memberikan teladan bagi saya dan saudara. Pada akhirnya kita tahu Rasul Paulus dengan lantang mengatakan, ikutlah teladanku karena aku, apa dia bilang? Mengikuti teladan Kristus. Nah, demikian mari kita perhatikan bersama-sama bahwa saya dan saudara kita diminta untuk mengikuti teladan Kristus. Dan dalam kesempatan ini, dalam konteks yang saya sebut tadi, kita ada dalam tema
sacrifice atau pengorbanan, juga di dalam minggu keempat kita berbicara mengenai pelayanan dan penginjilan, maka kita akan lihat dua hal yang sebenarnya sudah disinggung dari apa yang kita baca tadi. Yang pertama berbicara mengenai kita meneladani Yesus dalam hal melayani. Sekali lagi dikatakan di dalam ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia mau memberikan teladan untuk kita pun juga pada akhirnya dapat melayani. Itulah yang Yesus gambarkan. Dia datang ke dalam dunia ini, dia mau melayani. Dia bukan untuk dilayani, tetapi dia mau untuk melayani. Dia mengambil rupa bukan sebagai seorang pimpinan bos atau seorang yang otoriter yang bisa memimpin orang dengan suka-suka. Tidak, tetapi Yesus menunjukkan bahwa dia datang sebagai seorang yang begitu rendah hati, menunjukkan kasihnya yang begitu luar biasa, dan pada akhirnya kita dapat berkesimpulan, Yesus menunjukkan dia adalah seorang hamba yang datang ke dalam dunia ini untuk memberikan teladan yang baik bagi kita. Memberikan teladan yang baik bagi saya dan saudara. Tentu saja kita sudah mendapatkan gambaran bahwa apa yang diharapkan, diinginkan oleh Yesus. Supaya pada akhirnya saya dan saudara, kita semua tidak berdiam diri, tetapi akan mengambil bagian di dalam pelayanan yang sudah ditentukan oleh Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Ada banyak bagian di dalam Alkitab yang menunjukkan di mana Yesus dia menunjukkan pelayanannya yang begitu luar biasa. Yang pertama saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam Markus ayat yang pertama, pasal yang pertama maksudnya, ayat 38 dikatakan, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku dapat memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Kata Yesus ya, ini Yesus sedang berdiskusi bersama murid-muridnya. Tentu saja kalau kita perhatikan apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-38, marilah kita pergi ke tempat lain. Artinya dia sedang melakukan atau baru selesai dengan pelayanan yang sedang dia lakukan di sana. Karena pengertian yang kita dapatkan setelah itu, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota yang berdekatan, supaya di sana juga, artinya di sana juga, di tempat yang lain juga, saya dapat melakukan pelayanan seperti yang kita lakukan barusan di sini. Kurang lebih pengertian atau pemahamannya begitu. Dari gambaran ini kita lihat bahwa Yesus itu adalah kehidupannya memberikan teladan bahwa dimanapun dia berada, dia mau melayani. Dimanapun Yesus berada, dia mau melayani. Kemudian yang kedua dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara lihat ada gambaran yang Yesus ungkapkan di sini, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa maksudnya? Ini sedang berbicara tentang pelayanan. Masa kita mau makan itu pelayanan? Itu hanya bahasa kiasan yang Yesus berikan. Tetapi sebenarnya mari kita mengerti bahwa sedang mengungkapkan bahwa apa yang Yesus lakukan di dalam misinya ke dalam dunia ini adalah pelayanan. Artinya kalau sedang berbicara mengenai makananku, itu adalah satu kegiatan yang kita adakan satu hari 3 kali kurang lebih. Hari ini ada, besok ada, besoknya lagi ada, dan seterusnya akan ada. Artinya di sini sedang berbicara mengenai itulah yang Yesus lakukan. Pelayanan lepas pelayanan yang tergambar dari apa yang Yesus lakukan. Luar biasa. Luar biasa.
Yesus melakukan pelayanannya dan tergambar di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Dan perlu kita ketahui bahwa apa yang Yesus lakukan itu, dia lakukan dengan senang hati. Dia tidak melakukannya dengan keterpaksaan atau berat hati. Itu adalah makanan dia. Nah, kalau kita berbicara bahwa kita mau mengikuti teladan Kristus, pertanyaannya, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk melayani. Namun dia juga mau mengajarkan hal ini kepada saya dan saudara. Apakah kita sudah melayani? Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian sudah melayani? Mari kita introspeksi diri, kita memperhatikan apa yang sedang Tuhan ajarkan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Atau dengan kata lain, apa yang dapat kita lihat di dalam ayat-ayat sebelumnya memberikan penjelasan di dalam Matius 20 mulai dari ayat 26 sampai ayat yang ke-27 itu sedang berbicara bahwa pada akhirnya kita harus melayani. Saya dan saudara harus melayani. Dengan contoh-contoh yang Yesus sudah berikan selagi dia ada di dalam dunia ini. Yesus mau kita melayani. Coba yang ada di rumah, mungkin suami colek istrinya, ayo Pak melayani. Sebaliknya, suami bilang sama istri, ayo Ma kita melayani, bilang sama anak-anak, yuk kita melayani. Karena memang itu yang Yesus ajarkan di dalam setiap kehidupan kita, untuk juga harus melayani. Ada amin? Amin, puji nama Tuhan. Kehidupan Kristus penuh dengan pelayanan. Dan itu diajarkan kepada saya dan saudara. Pastikan bahwa kita melayani. Nah, ada sedikit gambaran buat kita untuk memberikan gambaran bahwa apakah saya sudah melayani atau belum. Saya akan memberikan gambaran yang berbicara untuk dapat kita lihat ya. Dari sisi negatifnya, di sini berbicara kalau saudara hanya datang ke gereja seminggu sekali dan tidak melakukan apa-apa, itu tidak melayani. Datang doang, ada istilah lain, memanas-manasin kursi saja, dan itu tentu saja bukan melayani. Yang kedua di situ dikatakan, kalau saudara hanya memberikan persembahan dan menganggap bahwa uang saudara itu saudara pergunakan untuk membayar orang yang bekerja atau melakukan pelayanan di dalam pekerjaan mereka, itu juga saudara belum melayani. Lebih baik kita melayani, kita melakukan yang terbaik. Kalau saudara pun juga mau melakukan apa yang lebih daripada itu dengan memberikan persembahan saudara, jauh lebih baik. Tetapi di sini yang Tuhan mau adalah kehidupanmu, pribadimu untuk datang melayani. Demikian juga apabila saudara terdaftar di dalam daftar pekerja di satu gereja, tetapi saat saudara dicari untuk melayani dan saudara tidak ada di sana, itu hanya nama saudara ada di sana, tetapi fisik saudara atau keberadaan saudara seutuhnya tidak ada di sana sebagai orang yang melayani. Artinya saudara tidak melakukan apa-apa. Lain halnya juga, barangkali saudara melayani, tetapi ya itu dilakukan dengan keterpaksaan, dilakukan dengan berat hati, dilakukan dengan tidak sukacita, itu percuma, itu sama saja dengan kita sedang tidak melayani. Jadi mari, Yesus sudah mengajarkan kepada saya dan saudara, kehidupannya adalah untuk melayani. Kerinduannya adalah untuk melayani. Saya ingin memberikan sedikit gambaran bahwa ada pekerjaan, ada pelayanan. Nah, kalau pekerjaan itu yang kita lakukan barangkali mulai jam 8 sampai jam 5 sore. Besok ketemu hal yang sama kita lakukan seperti itu juga. Tetapi akan berbeda apabila kita yang datang jam 7 pagi atau jam 8 pagi, pulang sampai barangkali jam 9 malam, barangkali lebih dari itu, bahkan sampai tengah malam. Dan kita melakukan bagian kita, itu
baru dikategorikan sebagai pelayanan, sebagai bekerja. Tetapi akan beda apabila pada akhirnya kita melakukan lebih daripada itu. Ya sudah, apalagi tidak dibayar, ya tidak ada komisi dari jerih lelah kita. Nah, itu dikategorikan sebagai satu bentuk pengorbanan. Nah, hal ini yang akan kita lihat bersama-sama yang Yesus ajarkan juga di dalam setiap kehidupan kita, yaitu pengorbanan. Tetapi lebih jelas daripada itu kita akan lihat bersama-sama. Kita baca lagi seperti yang dikatakan tadi. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Hal ini berbicara bahwa apa yang Yesus lakukan itu sesuatu yang lebih. Dan saya ingin jelaskan di sini bahwa apa yang Yesus lakukan sebagai jawaban akan nubuatan tentang dia, bahwa memang dia datang ke dalam dunia ini untuk mengorbankan hidupnya, menebus dosa isi dunia ini, dan itu dia lakukan. Yaitu pada akhirnya saya dan saudara, kita boleh diselamatkan. Saya dan saudara ditebus oleh Kristus karena memang dia melakukan misinya. Dia datang ke dalam dunia ini sebagai orang yang mau melayani tetapi juga mau berkorban. Nah, di sini tentu saja memberikan pengertian kepada kita bahwa kita tentu saja tidak lagi perlu disalibkan sebagaimana Yesus pernah dikorbankan 2000 tahun yang lalu, mengorbankan kehidupannya. Dan kita pun juga akan ikut-ikutan karena kita mau meneladani dia, bukan. Yesus cukup Yesus saja. Karena dia memang yang layak untuk mati di atas kayu salib. Dia memang layak untuk berkorban ganti saya dan saudara. Kalau saya dan saudara, kita adalah orang yang berdosa. Kita tidak layak. Kita tidak sanggup untuk serupa dengan Yesus dalam hal ini. Yaitu berkorban mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosa orang lain, tidak mungkin. Tetapi yang kita mau pelajari di sini, yang Yesus juga teladankan sebagai bentuk pengorbanan, itu lebih menegaskan bahwa pertama, betapa pentingnya pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tetapi juga harus dimaknai bahwa hal itu tidak saja dilakukan dengan sekedar kita lakukan. Tetapi kita akan lakukan pelayanan kita dengan keseriusan, dengan kesungguhan. Bahkan ada pengorbanan di sana. Ada pengorbanan. Kita akan lihat bersama-sama. Mungkin sedikit contoh karena masih terngiang-ngiang dengan Jumat Agung. Gambaran pelayanan Yesus yang masih disertai dengan pengorbanan. Waktu dia sudah tersalib di atas kayu salib dengan menanggung kesakitan yang begitu luar biasa. Tetapi pada kesempatan itu dikatakan bahwa adalah salah seorang yang disalibkan juga bersama-sama dengan Yesus. Yang mau bertobat, dia mau membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masih juga dilayani oleh Tuhan Yesus. Sehingga pada akhirnya Yesus berkata, karena orang itu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mau bertobat, Yesus berkatakan, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya dalam kesempatan seperti itu Yesus masih mau melayani orang yang tersalib. Dalam penderitaan yang begitu hebat, dia masih mau melayani orang yang masih membutuhkan akan dia. Luar biasa. Luar biasa. Nah, berbicara mengenai pengorbanan itu sebenarnya teladan Yesus yang dia berikan kepada saya dan saudara untuk menyikapi pelayanan dengan serius. Kita harus lakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara dengan serius.
Yesus sudah memberikan teladan dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Barangkali saudara bertemu dengan pergumulan selagi saudara dalam pelayanan. Ada yang tidak menghargai saudara. Saudara sudah bekerja luar biasa, berjerih lelah, memikirkan sampai kurang tidur. Barangkali pun juga dalam pengorbanan tersebut saudara sudah berkorban materi dan lain sebagainya, tetapi tidak dihargai. Jangan berkecil hati, jangan berputus asa. Ingatlah bahwa Yesus sudah berkorban lebih daripada itu dan tidak ada yang sanggup menyamai apa yang Tuhan sudah ajarkan. Yesus sudah teladankan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan mau kita mau melayani Dia dengan segala pengorbanan kita. Meskipun kita tidak perlu lagi disalib, mencucurkan darah di atas kayu salib. Tetapi kalaupun ada pergumulan berkaitan dengan pelayanan yang sedang kita lakukan, terbentur sana, terbentur sini, saya ingin katakan maju terus, berjalan terus, melangkah terus. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Di dalam pelayanan kami yang mengalami hal yang tidak mengenakan juga. Ya, dipersalahkan pernah. Mengalami hal yang sebenarnya dituduhkan tetapi kami tidak lakukan, ya pernah. Tetapi itu kalau saya bandingkan dengan apa yang Yesus alami, tidak ada apa-apanya. Dan saya tidak akan pernah mundur untuk mau melayani Yesus hanya karena hal-hal sepele yang Tuhan izinkan saya boleh lalui. Selagi saya masih dipercayakan untuk boleh melayani Dia. Demikian juga buat kita. Mari kita perhatikan bahwa kalau Tuhan percayakan kita untuk melayani dan Tuhan izinkan ada sesuatu yang tidak mengenakan kita alami, lihatlah itu sebagai pengorbanan kita. Untuk kita tetap akan mau melayani Dia dan memberikan yang terbaik bagi Dia. Kita mau mengikuti teladan Dia, teladan Yesus yang begitu luar biasa di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita perhatikan bahwa yang Tuhan mau, kita ikuti saja teladan yang sudah Dia beri dalam kehidupan saya dan saudara. Pada akhirnya saya ingin menyimpulkan seperti ini saudara. Bahwa pekerjaan dan pelayanan itu berbeda. Seperti saya gambarkan tadi, kalau pekerjaan kita lakukan karena memang kita diupah untuk melakukan itu. Namun apabila kita melakukan lebih daripada itu dan ada pengorbanan dan kita tidak dibayar, itu dapat dikategorikan sebagai pengorbanan. Tetapi skalanya kecil sekali. Tetapi yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan saya dan saudara adalah kita lihat apa yang dialami oleh Rasul Paulus itu dahsyat sekali. Dan diungkapkan bahwa dia karam kapal, dia dicambuk, di banyak hal yang dialami secara manusia. Dan kalau saya mau menempatkan diri kepada kondisi Rasul Paulus betapa berat. Tetapi pada akhirnya saya bisa melihat bahwa Tuhan menyanggupkan dia. Tuhan menolong dia. Tuhan memberikan pertolongan dan kekuatan dalam kehidupan dia. Dan apabila saudara ada dalam kondisi itu, pertama bersyukurlah kepada Tuhan. Tetapi ingatlah, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kita juga perlu ada bagian pengorbanan yang harus kita lakukan. Pengorbanan adalah apabila kita bekerja keras tetapi tidak dihargai, itu adalah pengorbanan. Apakah saudara sudah merasakan hal itu? Kemudian saat difitnah dan tidak memiliki kesempatan untuk membela diri, padahal saudara benar, itu adalah pengorbanan. Disalahpahami tetapi tidak diizinkan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya disalahpahami. Sama seperti Yesus diperhadapkan kepada Pilatus dan apa yang
menjadi alasan dia itu seakan-akan tidak didengarkan. Dia sedang berkorban. Kemudian apabila kita menghadapi kebingungan, kemudian gak ada jalan keluar begitu. Padahal kita sedang melakukan dalam konteks pelayanan. Itu adalah pengorbanan. Orang lain tidak melihat, tetapi ingat bahwa ada yang melihat, ada yang memperhatikan. Yesus memperhatikan hal itu di dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Barangkali saudara sampai tidak tidur, ya, berlama-lama, berkorban, meninggalkan sanak famili, atau anak-anak yang masih kecil, dan saudara sedang ada dalam satu pelayanan. Itu adalah satu pengorbanan. Dan saya melihat yang saat ini, fenomena yang sedang kita lihat, berkaitan dengan pandemi virus corona, COVID-19, yang pada akhirnya banyak korban, namun korban-korban yang ada harus dirawat. Yang saya ingin menggambarkan di sini adalah para perawat, dokter, yang tidak pulang-pulang rumah, saudara. Harus meninggalkan anak istri atau suami mereka. Harus ada di rumah sakit dengan menggunakan baju yang secara khusus yang sulit untuk dilepas. Harus pakai masker sedemikian rupa, dan itu bukan hanya dilakukan dalam waktu singkat. Itu dilakukan di dalam waktu yang lama dan panjang. Bahkan tidak sedikit dari mereka pun juga yang menjadi korban. Itu yang dapat dikategorikan sebagai pengorbanan. Nah, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, mari kita lihat sebagai pelayanan yang mulia. Adalah kesempatan untuk kita lakukan sesuatu bagi Tuhan. Kita menyanyikan sama-sama tadi, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Kesempatan adalah indah bagi saya dan saudara. Dan lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Selagi itu masih Tuhan percayakan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Saya berdoa Tuhan tolong kita semua. Supaya kita boleh terus ada dalam pelayanan dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mendapat tempat bagi setiap kami. Dan kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dengan meneladani apa yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kami. Yesus mengajarkan kami melayani, disertai dengan pengorbanan. Biarlah kami tetap tertuju kepada Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan pun juga izinkan kami boleh mengalami pengorbanan dalam pelayanan kami. Kami percaya ada kemenangan di balik dari semua yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Dan kami akan keluar sebagai orang-orang pemenang, membawa kemenangan Kristus bersama-sama dengan kami. Kami panjatkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih, kami berdoa, bersyukur, menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi Shalom. Saya percaya kita semua mendapatkan berkat yang luar biasa dari firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Heri. Ya, hidup ini kesempatan melayani Tuhan. Terima kasih Pastor Heri atas firman-Nya, dan saya akan memberikan beberapa informasi mengenai pengumuman. Pertama, karena minggu depan adalah minggu pertama dan perjamuan kudus. Jadi untuk Bapak Ibu yang minggu sebelumnya, pas waktu perjamuan kudus yang kita lakukan di April, yang mengambil unsur-unsur roti dan anggur yang sudah mengambil minggu kemarin, minggu-minggu sebelumnya itu ada yang ke rumah Pak Gembala, ada yang ke gereja, dan ada yang dikirimkan. Jadi tidak ada perubahan, tetapi sebelum datang mohon japri dulu ke Pak Heri, Bu Yeni, atau ke Pastor Jeffrey. Ya, jadi kita akan lakukan perjamuan kudus secara online juga pada minggu depan. Itu informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua adalah tata cara pemberian persembahan, seperti persembahan umum, memberikan persepuluhan, mengembalikan persepuluhan, kemudian untuk persembahan renovasi, dan juga untuk bantuan sosial. Nanti juga akan disampaikan di grup secara periodik ya, kita akan sampaikan di grup. Kemudian yang ketiga adalah ada Ibu Awang yang berulang tahun, happy birthday Bu Awang di tanggal 21 April.
Ini bertepatan dengan Hari Kartini. Kemudian untuk Pak Idrus kemarin tanggal 25 April. Ya, selamat ulang tahun Bu Ahwang, selamat ulang tahun Pak Idrus, Tuhan memberkati. Kemudian yang juga sudah disampaikan pada informasi pengumuman kemarin, jadi nanti setelah ibadah selesai, jangan kemana-mana, kita akan langsung aktifkan link yang sudah diberi, yang sudah dikasih informasi, kita akan temu kangen secara virtual melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting. Ya, ini pertama kali gagasan yang luar biasa, walaupun kita tidak bisa ketemu secara fisik, tetapi setidaknya kita masih bisa berjumpa live melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting. Ya, itu saja. Sekali lagi jangan kemana-mana, setelah ibadah selesai kita akan langsung ketemu di Zoom. Itu saja informasi, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Johan untuk pengumuman yang sudah diseberangkan, dan katanya kita akan ketemu sebentar ya, selesai ibadah kita akan ketemu di Zoom. Tunggu kita bersama-sama, kita mau ketemu kangen semua. Pastikan saudara sudah download program Zoom, dan kita akan ketemu bersama-sama. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kita berdiri bersama-sama dan kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, puji dan syukur bagimu. Kami bersyukur karena Tuhan tetap baik dan terus baik bagi kami. Kami dipelihara, dijaga, lindungi dan diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami bersyukur kami boleh beribadah meskipun masih melalui layanan online. Kami bersyukur karena kami masih tetap berjumpa dengan Tuhan dan diberkati melalui ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih, kami pun juga mau datang kepada Tuhan dan berserah. Biarlah kami terus dilingkupi oleh kasih Kristus. Kami boleh terus berharap kepada Tuhan dan kami menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami terus juga memohon supaya Tuhan terus anugerahkan kesehatan, Tuhan terus anugerahkan damai dan sukacita di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada, tangan kasih Tuhan terus terulur atas mereka dan berkat Tuhan terus nyata atas mereka. Kami terus berdoa dan bersahati untuk memerangi wadah dari virus corona yang saat ini masih tetap ada baik di Indonesia dan di belahan dunia yang lain. Tuhan, kami minta pertolongan campur tangan Tuhan boleh terus dinyatakan, dan Tuhan tolong untuk pemerintah yang berkomitmen untuk memerangi hal ini bersama seluruh masyarakat yang ada. Kami juga terus topang untuk dokter-dokter, para perawat yang ada di garis depan memerangi virus corona ini. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Kami berdoa supaya yang sakit tidak bertambah lagi, yang sembuh semakin banyak, bahkan semua disembuhkan oleh Tuhan. Dan biarlah semuanya oleh pertolongan kasih Tuhan atas setiap kami dan pengharapan-pengharapan kami. Terima kasih banyak Bapak Surgawi. Kami berdoa, kami bersyukur untuk hari ini Pak Idrus juga berulang tahun. Kami bersyukur Engkau baik dalam kehidupan Pak Idrus. Kami topang, Tuhan terus nyatakan kasih anugerah-Mu. Tuhan terus nyatakan pertolongan dan berkat-Mu atas Pak Idrus. Biarlah kasih anugerah-Mu, pertolongan Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan Pak Idrus. Terima kasih. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Kami kembalikan segala kemuliaan, hormat, pujian dan syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan Allah yang hidup. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah pandangan imanmu pada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Bapa Surgawi memberkati engkau di dalam kehidupanmu. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus menjadi bagian dalam kehidupan pribadi dan keluargamu. Dan oleh persekutuan bersama Roh-Nya yang kudus mengurapi engkau, memberikan engkau sukacita dan damai sejahtera. Mulai saat ini
sampai Maranatha Kristus datang kali yang kedua. Hamba memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hamba memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.